Ali Masihkan Jemaah ya, beliau ini dijebak oleh Kiai Idris Romi. Beliau ini malah sudah beliau ini disuruh datang, diajak debat, lalu kemudian diserahkan ya kamera-kameranya gitu ya. Wow. Mas-mas ini bilang katanya ustadznya ini telah dijebak oleh Ustadz Idrus Romli. Apakah benar, Mas? Jangan-jangan Anda ditipu oleh Ustadz Anda dan Anda percaya begitu saja. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja kita simak videonya. Salahnya di situ, Mbak. Di mana-mana begitu. Saya pernah di Madura, di Sumeneb itu berdebat dengan Idrus Ramli. Yang itu tokoh NU itu. Saya pernah berdebat dengan dia. Saya itu diundang tanpa diberitahu. Dijebak. Disediakan video. Sampai sekarang nggak berani menyebarkan videonya, Pak. Nggak berani menyebarkan videonya. Karena saya bantah semua tulang fitnah dia. Nggak pernah berani menyebarkan video. Oh, oke. Coba sekarang kita buktikan ya, apa benar yang dikatakan oleh Pak Ali Musri itu. Masalah itu dijebak itu menurut saya tidak benar seperti itu. Tidak benar ya, berarti tidak benar dijebak. Nggak benarnya gimana tuh? Artinya sebelumnya yang jelas itu kan ada undangan. Oh, sebelumnya ada undangan. Jadi undangan untuk Pak Ali Misri itu ya, Pak Ali Musri itu, dan undangan kepada Pak Idrus Romli. Waktu itu beliau berdua antara Ustadz Idrus Ramli dengan siapa itu? Ustadz Ali Musri. Yang sama-sama menjadi penyaji di depan. Pemateri. Oh, berarti ada undangan Pak Ali Musri dengan Pak Idrus Romli itu sebagai pemateri. Ini adalah sumber. Dan Oke. saya kira itu hanya dialog gitu. Artinya mudzakarah istilahnya itu. Yang Ustadz Idrus memaparkan tentang keaswajaan, Ya. menjelaskan tentang aswaja. Ustadz Ali Musri menjelaskan tentang Salafi Wahabi pada waktu itu. Salafi Wahabi. Nah, jadi tidak ada istilah-istilah dijebak itu, tidak mungkin seperti itu. Apa terjadi, anggaplah seperti orang debat antara Idrus Ramli dan Ali Musri saling jawab, saling tanya, apa terjadi, Ustaz? Sedikit ada, artinya sebentar cuma. Tapi setelah Ustadz Idrus Ramli itu bilang, jangan komentari saya. Oh, berarti waktu itu Ustadz Idrus Ramli ketika menyampaikan materinya dipotong oleh, nggak dipotong, ada sesi masing-masing. Oh ya, cuma sedikit mengomentari Ustadz Idrus Ramli tentang keaswajaan. Beliau bilang, jangan komentari saya jika tidak ingin dibeberkan tentang fitnah dari Salafi Wahabi. Ustadz Idrus Romli ini mengatakan bahwa jangan komentari saya kalau tidak mau fitnah-fitnah Salafi Wahabi ini dibeberkan oleh Pak Idrus Romli. Iya, yang diam itu Pak Ali Musri. Iya, yang diam Ustadz Ali Musri sendiri. Itu adalah bohong belaka. Ya, bohong itu kan sampai diam katanya semua itu. Iya, membantah setelah dibantah oleh Ustadz Ali Musri. Yang diam sebaliknya. Artinya diam tidak mengomentari Ustadz Idrus Ramli itu adalah Ustadz Ali Musri. Berarti bohong kan? Berarti bohong. Menurut dialog dua orang ini bahwa sebenarnya Pak Ali Musri ini malah yang diam setelah Pak Idrus Romli mengatakan demikian itu. Karena mereka sudah dibantah oleh Ali Musri, maka video yang dipersiapkan, syutingan yang dipersiapkan orang NU itu, termasuk Idrus Ramli tidak berani untuk mempublikasikan karena sudah dibantah semuanya oleh Ali Musri. Gimana ini maksudnya? Sehingga pada waktu itu yang jadi jagoan, Ali Musri yang menang itu Ali Musri ya, sehingga videonya syutingannya itu tidak diupload katanya Ustaz. Gimana itu? Pada waktu itu lama sudah kejadiannya itu. Sekitar kalau waktu itu saya ingat saya itu awal-awal tahun 2000 kayaknya 2003 pokoknya awal-awal 2000 itu kayaknya ya, nggak tahu tahun berapa itu, pokoknya pada waktu itu api itu
Nenek masih itu. Nenek tapi nenek itu semacam 3310 ya. Gitu ya. Oh, jadi kejadian itu sudah lama terjadi sampai beliaunya mengatakan waktu itu yang ngetren itu adalah HP nenet alias HP jadul ya, semacam 3315, HP jadul lah, HP Nokia yang jadul-jadul itu. Settingan itu jarang sekali kecuali orang-orang tertentu yang punya atau yang gendang. Settingan itu berarti belum kamera ada besar. TikTok dan YouTube bisa. Oh, enggak ada waktu itu. Kalau YouTube ya mungkin ada, tapi enggak banyak, enggak ngerti seperti sekarang. Tapi kalau TikTok enggak ada. Berarti memang waktu pengambilan videonya itu belum ada seperti smartphone ya yang dibawa banyak jamaah untuk merekam. Hanya sebagian orang yang memiliki kamera-kamera untuk syuting ya di tahun itu. Berarti memang sudah lama sekali terjadinya. Memang aneh ini ya teman-teman ya. Mereka ini memang aneh. Gayanya kayak sok jagoan gitu, sok benar gitu. Tapi setelah saya menemukan video tadi, ternyata yang terbungkam adalah Pak Ali Musri. Beliau terbungkam oleh Singa Aswaja, Pak Idrus Romli. Jadi awalnya ketika beliau tadi ngomong seperti itu, ngomongnya sudah seperti naga lah ya, ibaratnya seekor naga. Tetapi setelah dibantah oleh Singa Aswaja, naga tersebut langsung terdiam lemas. Oke, kita simak dulu pembenaran dari Mas Fatih. Menuduh bahwasanya dakwah salafi ini suka mengkafirkan, lalu kemudian suka menyesat-nyesatkan ya. Nah, teman-teman, jadi yang dikritisi adalah tentang amalan yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya itu adalah suatu amalan yang bid'ah. Nah, Mas, Saman belum pernah lihat ya orang-orang Salafi Wahabi ini mengkafirkan orang lain. Kalau belum pernah, saya kasih videonya. Ulama hantam ahlul bid'ah bukan orang kafir. Iyalah, ulama sepakat ahlul bid'ah lebih bahaya ketimbang orang kafir. Nah, beliau malah mengatakan, orang ini malah mengatakan bahwa ahlul bid'ah lebih berbahaya daripada orang kafir. Itu apa bukan mengkafirkan orang? Justru itu malah levelnya di atasnya mengkafirkan orang. Karena menganggap ahlul bid'ah menurut mereka itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Jadi kami tidak memfitnah. Jadi orang-orang Aswaja ini tidak memfitnah. Seperti itu bukti video dari orang-orang Salafi Wahabi yang mengkafirkan orang lain. Dan itu nyata, memang golongannya mereka-mereka itu ya memang seperti itu. Terus lagi katanya dibilang menyesatkan tidak mau. Oh, tunggu dulu, lihat video ini. Now decided to have a zina with his mother. And after having zina, he comes to realization that he has impregnated her. Doesn't stop there. He takes her life and then buries her in a place that nobody knows about. This is the first scenario. You have someone who used to look after his mother and he would massage her feet every single night. He was someone who would pray in the night and then fast in the day. However, when he went to Al-Madinah, he made dua to the Messenger Sallallahu just once. Nah, menyimpulkan bahwa berzina dengan ibunya sendiri, yang dimaksud mungkin ibu kandung ya, berzina dengan ibunya sendiri ini lebih ringan dosanya ketimbang bertawasul ke makam Nabi Muhammad SAW. Itu kurang sesat gimana coba? Kurang sesat gimana? Menyimpulkan seperti itu. Kok ada mengumpamakan sampai berzina dengan ibunya sendiri itu loh. Kok ada mengumpamakan seperti itu? Apa memang pikiran mereka ini lebih cenderung mengarah ke situ? Pikiran kok ke selangkangan terus. Lanjut. يعني لو أرسل والله العظيم أنا أعتقد أنك لو أرسلت ابنك إلى كنيسة فتعلم دينهم واعتقد دينهم أخف شرا من أن ترسله إلى مثل هذا الذي تظن أنه مسلم وهو يدرس في مسجد فيتعلم عقيدته وينشرها بين الناس بأن عقيدته شر من تلك العقائد. Nah, wallahi a'taqidu katanya. Jadi orang itu meyakini bahwa lebih baik anak-anak kalian ini pergi ke gereja, meyakini keyakinan yang ada di gereja, daripada belajar dengan orang-orang yang ada di
Al-Azhar atau Aswaja lah. Dia yakin dengan ucapannya seperti itu. Nah, ini kurang bukti kesesatan apa lagi coba, Mas? Kurang bukti apa lagi kesesatannya Salafi Wahabi ini. Jadi saya mohon janganlah senggol-senggol terus orang-orang Aswaja. Nanti dikasih videonya dan terbukti nanti malu sampean. Jadi sampean harus ya jujur mengakui Mas bahwa aliran Salafi Wahabi itu menyesatkan ya. Kalau sampean tanya dalil, ini ada hadis dari Ibnu Mas'ud ya, saya bacakan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri wa innal barra yahdi ilal jannati. Wala yazalu rajulu yasduku wa yataharra as-sidqu hatta yuktabu 'indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Wala yazalu rajulu yaktibu wa yataharral kadhib hatta yuktabu 'indallahi kadzaban. Jadi kalian harus berlaku jujur karena jujur itu mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan itu mendatangkan surga. Dan kalau kalian terus berlaku jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Tapi jika kalian berkata bohong, kebohongan itu akan mendatangkan kehancuran yang nantinya akan mendatangkan ke neraka. Dan kalian juga akan tercatat di sisi Allah itu sebagai pendusta. Nah, bahaya kan?